Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebagaimana yang saya jelaskan daripada video yang sebelumnya, kita akan melanjutkan bahasan daripada keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah daripada solat sunnah duha. Pada kali ini saya akan bacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada kitab Sahih Muslim karangan Al-Imam Abil Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi radhiyallahu taala an. Dalam halaman 155, hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap pagi tulang-tulang sendi kita dituntut untuk sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah. Maka setiap tasbih, tahmid memuji Allah Ta'ala, dan tahlil la ilaha illallah termasuk daripada sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Takbir sedekah, amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan mencukupi dari yang demikian tadi 2 rakaat daripada salat duha. Fadilah yang pertama ini daripada fadilah salat sunnah duha, sebagaimana hadis ini adalah kita apabila mengerjakan salat duha 2 rakaat sudah sama seperti kita bersedekah dengan sendi-sendi kita sebanyak 360 sendi. Kemudian fadilah yang kedua masih dalam kitab Sahih Muslim, hadis daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin qala awsani khalili bi thalathin bi siyami 3 ayyamin min kulli shahrin wa rak'atayid duha wa an utira qabla an arqud. Beliau mengatakan, awsani telah berwasiat kepadaku khalili kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thalathin dengan 3 perkara. Yang pertama, bisiyami 3 ayyam min kulli syahrin, untuk berpuasa selama 3 hari, sebanyak 3 hari di setiap bulannya. Wa rak'atayid duha, dan wasiat yang kedua 2 rakaat salat sunnah duha, dan yang ketiga an utir qabla an arqud, untuk berwitir sebelum beliau tidur. Jadi dari hadis ini kita mengerjakan salat duha sama halnya kita mengerjakan atau melaksanakan wasiat agung dari Nabi yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang ketiga saya utarakan dari kitab
Sunan At-Tirmidzi atau yang disebut juga Al-Jami' As-Sahih karangan Imam At-Tirmidzi dalam halaman 171. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatin barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk diam di tempatnya berzikir kepada Allah Ta'ala sampai menjelang matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa salat sunnah duha itu pahalanya luar biasa seperti pahala haji dan umrah. Ada yang mengatakan salat ini salat isyraq, tapi saya mengambil pendapat ini sebagaimana keterangan dari kitab I'anatul Talibin dan kitab Fathul Mu'in yang disyarah oleh I'anatul Talibin, bahwa salatul isyraq hiya salatul duha. Salat isyraq adalah salat duha. Pendapat ini disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas. Pahala salat duha dari hadis ini adalah sama seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Kita salat subuh berjamaah, duduk menunggu matahari terbit dengan berzikir kepada Allah, dan setelah itu kita kerjakan salat 2 rakaat. Kemudian keutamaan yang berikutnya, keutamaan yang keempat adalah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, meskipun dosa-dosa kita seperti buih di lautan. Masih dalam kitab Al-Jami' As-Sahih halaman 142, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang menjaga, yang melanggengkan selalu salat sunnah 2 rakaat doa, syuf'atid duha, dari kitab I'anah diterangkan syuf'ah hiya ar-rak'atan, yaitu 2 rakaat. Ghufirat lahu dhunubuhu, diampunkan dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa-dosanya itu seperti banyaknya buih di lautan. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mengerjakan salat sunnah duha 2 rakaat, Allah sudi mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fadilah yang berikutnya, sebagaimana yang telah saya terangkan pada video sebelumnya, yaitu Allah akan cukupkan rizki kita dan kebutuhan kita di hari itu, di ujung siang itu, dan Allah akan jaga kita daripada mara bahaya, daripada keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan di hari itu, dan Allah akan jaga kita daripada bermaksiat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis, Ibnu Adam irka' li 4 rakaat akfika akhirahu.
Hai anak Adam, rukuklah kamu kepadaku. Rukuklah kamu untukku sebanyak 4 kali rukuk. Maka saya akan, firman Allah, akan cukupkan, saya akan berikan kecukupan untukmu, rizkimu dan kebutuhanmu akhirahu, di ujung hari itu. Dan Allah akan jaga kita daripada keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fadilah yang berikutnya, yaitu fadilah yang keenam. Allah akan catatan kita termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang qanitin, orang-orang yang faizin, orang-orang yang kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang orang-orang mendapat kemenangan dari Allah Ta'ala. Itu semua berdasarkan daripada keterangan kitab I'anatul Talibin halaman 433, masih dalam juz yang pertama. Keterangan itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bunyinya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, in sallaita ad-duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Apabila engkau kerjakan salat duha sebanyak 2 rakaat, engkau tidak tercatat termasuk daripada orang-orang yang lupa kepada Allah. Au arba'an, ataupun kamu kerjakan salat duha sebanyak 4 rakaat, kutibta minal muhsinin. Engkau akan dicatatkan oleh Allah termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan. Au sittan, ataupun kamu kerjakan sebanyak 6 rakaat, kutibta minal qanitin. Engkau akan tercatat termasuk daripada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu senantiasa berbuat taat patuh kepada Allah Ta'ala. Au thamanian, ataupun kamu kerjakan sebanyak 8 rakaat, kutibta minal faizin. Engkau akan dicatatkan termasuk orang-orang yang faizin, yang mendapatkan kemenangan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemenangan di surga, kemenangan di dunia, dan kemenangan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Au ashran, ataupun kamu kerjakan ashran sebanyak 10 rakaat, lam yuktab alaika dzalikal yaum dzambun. Maka tidak akan dicatat dosa-dosamu di hari itu. Jadi Allah tidak catat dosa-dosa kita di hari di mana kita kerjakan salat duha sebanyak 10 rakaat. Amin ya rabbal alamin. Au sintai asyarah banallahu laka baitan fil jannah, ataupun kamu kerjakan salat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untukmu baitan, rumah, fil jannah, di dalam surganya Allah Ta'ala. Keutamaan yang ini, yang dimana Allah akan bangunkan rumah kita di surga nanti, dikuatkan oleh hadis yang bersumber dari kitab Al-Jami' As-Sahih dalam halaman 141, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallad duha 12 raka'atan banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan qasran min dhahabin, istana dari emas, yang terbuat dari emas, fil jannah, di surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibangunkan oleh Allah istana dari emas di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga surga yang kita tempati berdiri megah, berdiri mewah, istana-istana yang telah dibangun oleh kita ketika kita masih ada di dunia dengan mengerjakan solat 12 rakaat daripada solat sunnah di pagi hari, yaitu solat sunnah duha. Kemudian fadilah
keutamaan yang terakhir saya bawakan masih dalam kitab I'anatut Talibin, bahwa orang-orang yang mengerjakan salat sunnah duha, Allah akan catatkan termasuk orang-orang yang awwab, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, orang-orang yang selalu meniti jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang awwab, ay salat duha, yaitu salat duha. Awwab adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, selalu senantiasa kembali kepada Allah dan selalu taat kepada Allah. Hina tarmadul fisal, ketika di mana anak onta, al-fisal, anak-anak onta, tarmad, merasa panas karena pagi sudah menjelang siang hari. Mudah-mudahan keterangan ini, keterangan dari awal sampai akhir ini mengenai keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah daripada salat sunnah duha yang begitu agung, yang begitu luar biasa, kita dapatkan dengan kita menjalankan dan istiqamah selalu mengerjakan salat sunnah duha. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila video ini berfaedah dan manfaat, silakan bagi, share kepada yang lain, kepada keluarga kita, kepada teman kita dan handai tolan kita. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya sama seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tadi. Bagi video ini kepada yang lain, insya Allah berfaedah dan bermanfaat kepada kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.